Pemirsa, pandemi COVID-19 yang mendera semua negara sejak 2020 lalu telah menimbulkan disrupsi dan krisis pada hampir semua aspek kehidupan. Tidak hanya kesehatan tetapi juga politik, ekonomi, dan sosial budaya. Gagap terjadi termasuk dalam pengambilan keputusan. Alih-alih menekan resesi, banyak tindakan yang dinilai tidak sejalan dengan semangat demokrasi. Benarkah sistem demokrasi yang disepakati selama ini mengalami kemunduran? Bahkan itu terjadi jauh sebelum pandemi. Masih mampukah demokrasi dijadikan sebagai jalan perang terhadap korupsi untuk meningkatkan taraf ekonomi yang dirasakan oleh semua lapisan masyarakat? Saya Ajat Turatma kembali di One on One seperti biasa. Selama 1 jam ke depan saya akan berbincang banyak dengan tamu istimewa. Dan sudah bersama kami ada ekonom Fadhil Hasan. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Pak Fadhil? Terima kasih, baik-baik. Apa kabarnya Pak Ajat? Terima kasih sudah berkenan untuk berbincang banyak di One on One. Saya ingin berbicara banyak tentang demokrasi, tentang ekonomi, tapi sebelumnya kita mulai dengan krisis yang tengah terjadi di tengah pandemi COVID-19 ini. Pak Fadhil, apakah kita sudah menuju ke jalan keluar dari resesi yang terjadi? Ya, saya kira kalau sampai sekarang ini tanda-tanda itu terlihat ya. Kita akan mulai keluar dari resesi ini. Ya. Kalau patokannya itu adalah pertumbuhan kita di triwulan kedua tahun 2021 ini itu positif ya. Nah, tetapi di saat yang sama kita juga masih mengkhawatirkan justru akhir-akhir ini ya, itu kasus yang positif itu meningkat begitu. Iya. Nah, ya kan, terutama setelah libur panjang Idul Fitri itu ya. Dan ini kemudian kan akan memaksa kembali pemerintah untuk memberlakukan satu tindakan-tindakan yang lebih restriktif terhadap pergerakan orang dan seterusnya. Nah, jadi walaupun kita melihat tanda-tanda adanya pemulihan ekonomi ya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai indikator, misalnya saja belanja masyarakat ya, konsumsi, kemudian juga saya kira pergerakan orang yang sudah lebih kembali ke sebelum era pandemi, kemudian juga yang terkait dengan production manufacturing index yang meningkat ya, indeks keyakinan konsumen yang meningkat. Kalau misalnya pandemi ini ya yang meningkat akhir-akhir ini tidak ditangani dengan baik, itu menyebabkan kemudian pemulihan itu tidak akan berlanjut gitu ya, tidak akan sustain untuk triwulan berikutnya gitu. Baik. Nah, jadi itu saya kira kalau kita lihat secara singkat ya, apa yang terjadi sekarang ini. Baik, setidaknya sudah menuju, tetapi melihat juga kondisi dan perkembangan dari penanganan pandemi COVID-19 ini ya? Betul. Baik, tapi yang menarik kemudian adalah kalau berbicara tentang ekonomi di satu sisi, kita juga berbicara tentang adanya dampak lain dari pandemi ini, yakni bicara tentang demokrasi. Ada banyak kebijakan-kebijakan termasuk juga kebijakan ekonomi yang dinilai keluar dari semangat demokrasi. Apakah Pak Fadhil melihat itu? Ya, begini, kalau kita lihat berbagai fenomena di hampir semua negara ya, terutama di negara-negara yang berkembang gitu. Pandemi COVID ini itu memang telah merubah ya secara mendasar ya berbagai corak dan pola kehidupan kita. Nah, dan itu kemudian salah satunya misalnya ditandai dengan adanya restriksi dari pergerakan orang, ya kan, kemudian enforcement ya
dari pemerintah ya terhadap masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan dan seterusnya. Nah, kemudian di sisi lain juga pemerintah ingin memastikan ya bahwa program-program untuk menangani pandemi ini itu bisa dijalankan secara cepat ya, secara efektif gitu ya. Nah, sehingga salah satu dampaknya itu yang kita lihat ya dan kita rasakan bersama itu adalah bahwa pemerintah ingin memastikan gitu tidak ada suatu suara-suara ya atau pendapat-pendapat ya yang bisa menghambat berbagai kebijakan dan program-program yang dijalankan tersebut gitu. Iya. Nah, ini juga kemudian berdampak kepada aspek daripada kehidupan demokrasi atau kebebasan sipil dan seterusnya, dan juga dalam konteks misalnya hubungan antara pemerintah dan parlemen ya, seharusnya kan ada check and balances gitu antara pemerintah dan parlemen ya. Tapi justru kita melihat bahwa akibat daripada pandemi COVID ini ya kan di berbagai negara termasuk di Indonesia, saya kira pemerintah ingin suara-suara tersebut ya ataupun pendapat-pendapat itu ya atau yang dipandang bisa memperlambat ya membuat program-programnya itu tidak berjalan dengan baik itu dibatasi. Nah, dalam konteks Indonesia misalnya di awal pandemi ya pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 ya kan, yang bypass sebenarnya peranan DPR misalnya di dalam hal hak budget gitu ya. Yeah. Jadi ya tidak memerlukan persetujuan DPR ya anggaran yang dijalankan oleh yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah tersebut. Nah, ini kan sebenarnya membungkam lah ya kan, menghentikan atau membuat peranan DPR sebagai balansis daripada pemerintah itu menjadi tidak berperan lagi. Dan kemudian kalau kita lihat berbagai aturan-aturan di dalam Perpres di awal-awal pandemi juga, saya kira pemerintah juga kan banyak melakukan kebijakan ya yang membatasi peranan daripada masyarakat itu ya. Jadi memang itulah yang terjadi ya, tetapi mungkin kita mengharapkan adanya satu keadaan yang temporer gitu, sementara ya, supaya ini for the sake ini untuk demi efektivitas dan kecepatan daripada bagaimana program-program penanganan terhadap COVID-19 ini bisa berjalan dengan baik gitu. Baik, tapi kalau tadi berbicara tentang pengambilan keputusan dan diharapkan tidak terlalu berisik ya dengan keputusan-keputusan yang diambil termasuk juga budgeting seperti itu, memang perlukah langkah-langkah yang se-ekstrim itu setidaknya tadi dalam tanda petik membungkam aspirasi atau mengecilkan kritik? Ya, saya kira ini memang dilema lah ya. Ya seharusnya keadaan seperti ini itu bisa didialogkan, saya kira ya, atau tidak seharusnya dilaksanakan. Iya. Nah, tetapi saya kira pemerintah mengalami dilema atau ya terpaksa untuk mengambil langkah-langkah ini gitu, ya kan. Ya, saya kira yang penting itu sekarang itu adalah bahwa pemerintah baik maupun masyarakat itu memahami ya bahwa keadaan ini hanya akan berjalan secara temporer, secara sementara ya. Setelah kembali misalnya kita pulih ya dan berhasil menangani COVID ini, ya seharusnya langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang dianggap
uh, mengurangi daya kritis ya, Ya, dan juga mengurangi peranan misalnya kehidupan yang demokrasi yang harusnya check and balances itu ya tidak ada lagi begitu. Ya. baik. Pak Fadil, disebutkan jika indeks demokrasi kita ini kan belakangan dalam beberapa tahun terakhir ini kan angkanya itu kurang menggembirakan lah, bisa dikatakan demikian ya. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan ekonomi, indikator apa Pak Fadil yang bisa kita lihat dengan kasat mata yang menunjukkan bahwa demokrasi kita ini mengalami kemunduran? Ya, kalau kita lihat memang di sini ya kebebasan sipil dan budaya politik ya yang merupakan elemen daripada indeks demokrasi itu mengalami penurunan yang cukup tajam ya, berdasarkan Economic Intelligence Unit itu yang pertama itu kebebasan sipil itu menurun sebesar 20,82%, kemudian budaya politik itu menurun 22,2% ya. Nah, kalau dalam konteks ekonomi ya kan kita tahu bahwa salah satu faktor yang menyebabkan ekonomi itu bisa tumbuh ya dan stabil dalam jangka panjang itu adalah kalau misalnya ada satu kebebasan ya, ada satu kebebasan baik dalam menyatakan pendapat dan juga dalam berekspresi, dalam berkumpul dan seterusnya ya. Iya. Nah ini kan yang sebenarnya kebebasan itu ya, itu yang akan mendorong dari pada inovasi ya dan juga kreativitas individu maupun masyarakat. Nah jadi kalau misalnya itu mengalami penurunan ya kan, saya kira itu akan berdampak kepada kreativitas dan inovasi individu dan masyarakat itu sendiri gitu ya. Nah ini yang kemudian akan berpengaruh terhadap perekonomian ya. Jadi saya kira kalau misalnya hubungan antara demokrasi itu dan ekonomi itu di situ yang salah satu yang bisa kita lihatnya itu. Baik, tapi kalau secara kasat mata apa yang bisa dilihat oleh masyarakat dari sisi ekonomi sehingga kita bisa menyebutkan bahwa demokrasi kita memang mengalami kemunduran? Ya, jadi kan kalau misalnya secara kasat mata itu kan bahwa kalau misalnya individu ya atau masyarakat itu mengalami atau mengalami penurunan ya di dalam hal dia mengekspresikan pendapatnya ya, dalam hal dia mengekspresikan kreativitasnya ya kan, itu kan akan sedikit banyak ya kan itu mempengaruhi bagaimana ekonomi itu juga bergerak begitu. Iya. Nah jadi di situ letak daripada pentingnya ya kebebasan itu ya yang akan kemudian menumbuhkan kreativitas. Kalau kita lihat misalnya ya di berbagai negara di Amerika ya katakanlah yang ya demokrasinya sudah sedemikian berkembang dan dihubungkan misalnya dengan inovasi-inovasi di dalam ekonomi itu jelas terlihat ya kan bahwa kebebasan itu ya yang merupakan salah satu elemen daripada demokrasi ini itu mendorong kreativitas dan inovasi ya kan. Baik. Dan makanya kemudian kita melihat bahwa masyarakat di Amerika itu ya itu ya
banyak melakukan atau menemukan suatu inovasi-inovasi di dalam hal ekonomi ini. Baik, jadi tidak Ya, hanya walaupun otonomi dalam kekuasaan begitu ya? Ya, dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama waktu Donald Trump ini kan ya mengalami inilah apa namanya disrupsi lah ya, kebebasan ataupun demokrasi di Amerika itu sendiri. Baik, Pak Fadil, nanti kita ingin juga coba untuk bagaimana klaim-klaim ekonomi pemerintah itu diuji, seberapa benarkah begitu kan bahwa dengan klaim itu sebetulnya tepat apa yang disampaikan. Tapi nanti kita akan break terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami, One on One akan segera kembali.